Kisruh donasi untuk Agus Salim, ini tema yang diangkat oleh dua sisi malam hari ini. Mengapa? Mungkin itu jadi pertanyaan oleh pemirsa di rumah. Karena memang masyarakat Indonesia itu dikenal sebagai masyarakat yang generous, yang dermawan, yang suka membantu, suka berbagi. Dan bahkan ini dari laporan World Giving Index 2024 yang dikeluarkan oleh Charity Aid Foundation menyebutkan Indonesia adalah negara di posisi teratas yang paling dermawan memberikan bantuan, dan posisi ini sudah dipegang Indonesia selama 7 tahun berturut-turut berdasarkan data Charity Aid Foundation. Dan kalau kita perhatikan sering sekali dan juga sering viral di sosial media ketika ada yang kesulitan, kesusahan, masyarakat Indonesia, warganet itu dengan beramai-ramai menggalang donasi secara pribadi. Dan sometimes kadang-kadang pemberian donasi ini berjalan dengan lancar, tapi tidak jarang juga pemberian donasi yang kemudian berakhir dengan kekisruhan, dengan keributan, seperti yang dialami oleh Agus Salim yang hadir bersama saya malam hari ini. Kita akan berdiskusi terkait hal ini. Pemberian donasi berujung kisruh, tidak hanya kisruh, berujung dengan saling lapor. Lalu kemudian bagaimana kelanjutan urusan donasi untuk Agus Salim ini? Kita akan bahas di dua sisi lebih lengkap malam ini, dan juga mungkin sebenarnya ada nggak sih aturan untuk penggalangan donasi secara pribadi atau secara personal. Kita akan bahas lengkapnya di dua sisi bersama saya, Dwi Anggia. Ya, kisruh terkait donasi terhadap Agus Salim ini tidak hanya berujung dengan saling lapor. Belakangan juga sejumlah donatur mempertimbangkan untuk menarik dana yang sudah didonasikan. Nah, kami akan membahas dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di sini. Kita juga mengundang Agus Salim, Mas Agus, korban penyiraman air keras yang sudah bersama saya. Selamat malam, Mas Agus. Boleh digunakan mikrofonnya? Boleh tolong dikasih, Mas? Mas Agus, terima kasih sudah hadir bersama kami di dua sisi. Kemudian ada Bang Farhad Abbas, pengacara dari Agus Salim. Selamat malam, Bang Farhad. Selamat malam. Ya, di sebelah kiri saya ada Pak George Ekel, pengacara dari Pratiwi Novianti. Bang George. Selamat malam. Dan juga ada Irjen Pol Riki Sitohang, pengacara dari Novianti juga. Selamat malam. Malam. Dan juga di ujung sana ada Bung Pitra Ramadoni, praktisi hukum dan juga pengacara dari 5 donatur. Selamat malam, Bung Pitra. Malam, Kakak Dwi Anggia. Selamat malam. Sehat Selalu selalu. hadir dengan bunganya gitu yang menarik loh. Spesial untuk Dwi Anggia. Baik. Dan Tituan. Juga ada dari perwakilan pengacara donatur juga di audiens yang juga sudah bergabung bersama kita, Bang Parisman Sihaloho ya. Ya, selamat malam. Oke, nanti kita akan berdiskusi bagaimana kemudian kelanjutan dari urusan donasi untuk Agus Salim. Sebelumnya saya mau ke Mas Agus. Mas Agus, Ya. bagaimana kabarnya malam hari ini, Mas Agus? Ya, alhamdulillah baik. Baik ya. Ini Mas Agus, boleh nggak saya diceritakan kondisinya secara fisik, secara mental saat ini seperti apa, Mas Agus? Kalau untuk secara fisik sih masih banyak kayak luka tuh masih sakit. Kalau buat tidur kadang nggak bisa tidur juga. Tapi dalam kondisi mata sih masih stabil-stabil aja. Cuman kalau kemarin tuh masih kebuka yang sebelah kanan, tapi sekarang udah mulai nutup gitu sih. Kalau untuk mental sih masih belum stabil, kadang mentalnya down, kadang mentalnya lagi membaik gitu-gitu terus sih. Kalau untuk keadaan mental sih untuk saat ini gitu, karena belum ada kestabilan juga sih kalau buat mental. Nah, kondisi penglihatan sekarang dua-duanya masih dalam kondisi tidak bisa melihat, atau masih yang sebelah kanan masih ada kemungkinan untuk bisa melihat, Mas Agus? Kalau untuk dibilang sebelah kiri udah memang tidak ada kemungkinan. 100% tidak bisa melihat. Udah 100% tidak ada kemungkinan karena tidak sama sekali udah nggak bisa ngelihat. Tapi yang di sebelah kanan masih ada cahaya yang biasanya saya lihat terang, putih, tapi sekarang udah kelihatan kayak remang-remang gitu sih. Mungkin karena udah mulai menutup juga gitu seperti yang di sebelah kiri. Oke. Ya mungkin akhirnya saya mungkin capek waktu ngelihat kegelapan. Itulah yang saya rasakan saat ini. Penjelasan dari dokter apa, Mas Agus? Iya, kalau untuk penjelasan dari dokternya sama dari awal juga itu memang 95% dinyatakan memang udah tidak inilah gitu kan. Cuman kalau namanya kita berusaha, cuman kata dokternya sampai saat ini juga sama, malah makin lebih parah. Kan masih ada cahaya di sebelah kanan, kemarin pas diperiksa di J Center
dokternya udah menyatakan kalau ini udah nggak bisa karena saraf-sarafnya juga udah pada rusak semua, mau didonor mata juga nggak bisa katanya gitu kan. Jadi kalaupun nanti bisa palingan cuman pengasihan kelopak mata, terus kayak dikasih mata palsu gitu sih untuk kelihatan bagus kayak mata gitu sih. Oke. Cuman nanti mungkin matanya diangkat. Cuman di situ Agus kurang setuju waktu itu sampai saat ini gitu. Harus Agus diangkat. biarin aja gitu loh. Karena Agus masih ingin lihat, Mas Agus, iya lihat walaupun lihat cahaya setidaknya Agus masih bisa ngelihat gitu sih. ada harapan itu ya? Iya ada harapan gitu sih gitu. Mas Agus, Anda terlahir dengan kondisi normal, bisa melihat dengan utuh tadinya. Iya. Kemudian divonis oleh dokter akan kehilangan penglihatan, kemampuan untuk melihat. Hampir 100% untuk kedua bola mata ya. Iya. Bagaimana Anda kemudian bisa menerima kenyataan divonis seperti ini, dan apa yang ada di pikiran Anda ketika mendengarkan dokter bilang, udah ini nggak bisa lagi melihat? Iya, awal pertama kejadian juga penyiraman air keras itu langsung ke mata saya, yang di saat itu saya ngerasakan bakalan saya buta seumur hidup. Ya walaupun saya berobat ke dokter karena saya udah tahu akibatnya seperti itu. Segimanapun kuatnya saya untuk mempertahankan penglihatan saya, mungkin udah jalannya Allah untuk menutup mata saya. Sekeras apapun saya berusaha untuk kuat berteriak karena keadaan saya udah tidak ada gunanya gitu. Jadi ya saya pasrah sama Allah. Mungkin ini jalannya Allah, saya juga manusia biasa. Karena saya awalnya bisa ngelihat, makanya mental saya kadang naik, kadang turun, lagi ngedrop. Itu memang kadang-kadang tidak bisa terkendali karena saya ngerasa kok bisa saya sampai nggak bisa ngelihat seperti ini lagi gitu. Sekarang saya kepengen ngelihat ibu saya, orang tua saya, bapak saya, bahkan istri saya. Tapi kesempatan itu, makanya saya kadang berpikir, ya Allah, mungkin udah jalan takdir saya nggak perlu menyesalin. Mungkin ada hikmah di sebalik ini, makanya saya kuat karena ada dorong tekanan semangat dari orang tua, istri saya, keluarga Wawa. Kami turut prihatin Mas Agus dengan yang Anda alami, dan insya Allah kita selalu yakin ya dengan rencana Tuhan pasti ada hikmah, selalu ada hikmah di setiap peristiwa dalam perjalanan hidup kita. Iya. Mudah-mudahan Mas Agus juga memegang semangat itu. Ya, Mas Agus, kemudian kita tahu, kita bahas, kita buka di sini. Di awal peristiwa ini simpati publik untuk Anda luar biasa. Iya. Kemudian setelah berjalan penggalangan donasi dan lain-lain, terjadi keributan, kisruh. Bagaimana Anda merespon ini semua sampai ini akhirnya malah simpati publik yang tadinya besar akhirnya berbalik ini kalau kita mengamati ya. Banyak komentar-komentar di luar sana yang akhirnya malah menyudutkan Anda. Iya. Memang kan saya dari awal pun saya tidak tahu ya namanya donasi, ya tahu saya itu milik saya karena tidak ada pengarahan dari awal kan. Jadi karena ada, mohon maaf, penggiringan, terus yang membuat saya sampai titik sekarang ini yang banyak dibully gitu ya. Cuman walaupun saya jelaskan seperti ini, publik tidak akan mengerti apa yang saya rasakan. Ya saya hanya pasrah, mereka ngebully saya. Kalaupun memang saya salah secara moral, saya minta maaf, semaaf-maafnya dari hati yang paling dalam. Karena itu yang saya ucapkan, saya orang biasa, saya juga pasti melakukan kesalahan. Tapi saya mohon, jangan kesalahan itu kesalahan dari kecil. Oke. Kalau menurut Anda tadi bilang minta maaf kalau memang ada kesalahan. Kalau menurut Anda sendiri ada yang salah nggak dengan cara Anda mengelola dana donasi yang diserahkan ke Anda? Menurut Anda? Kalau menurut saya pribadi, saya merasa nggak bersalah karena di saat itu tidak ada pengarahan.
Itu aja. Lebih Cuman karena ketidaktahuan ya. karena ketidaktahuan saya gitu. Cuman karena begini ya namanya manusia tidak luput dari kesalahan gitu sih. Nah, boleh Iya. digunakan gimana Bang Farhat? Jadi kalau untuk uang juga kan udah saya serahin juga ke Oke, posisi donasi itu sudah terkumpulkan 1,5 miliar. Sekarang di mana posisi uang? udah semua di yayasan. Diserahkan ke yayasan. Iya, Tapi diserahkan digunakan ke untuk pengobatan Anda. belum. Ada sebagian tapi nggak sepenuhnya. Oke, tidak sepenuhnya ya. Baik, Iya. saya coba konfirmasi ke Bang George Elkel dan juga Pak Ricky. Bang George, ini disebutkan kan uang donasi sudah sepenuhnya diserahkan ke Novi selaku pemilik yayasan. Sejauh ini bagaimana penggunaan untuk pengobatan Agus? Karena kan donasi diserahkan oleh publik untuk pengobatannya Mas Agus. Jadi gini, dari uang donasi tersebut kan masih aman sampai hari ini, yang 1,3 itu. Dan apa yang menjadi hal itu adalah bagian daripada perlu bertanya balik kepada pihak Agus, ya kan? Kita bertanya balik, Agus mau nggak menggunakan uang itu untuk sesuatu kegiatan, tetapi jangan salah gunakan seperti awalnya gitu. Karena sampai hari ini, Tunggu, disalahgunakan di awalnya menurut Anda di jadi bagian gini, mananya? awal kan terkumpulnya seluruhnya ke rekening Agus ya kan, terbagi dua, rekening yayasan dan rekening Agus. Dan pada saat rekening Agus sudah ada penggunaan yang salah, tidak sesuai dengan peruntukan itu. Makanya pada saat tidak sesuai dengan peruntukan, demi menjaga kepercayaan dari para donatur, yayasan mengambil langkah-langkah tadi. Oke. Gitu. Murni untuk menjaga transparansi Ya. penggunaan dana. Nah, Ya. menurut pihak yayasan apa nih yang nggak tepat penggunaannya oleh Mas Agus? Jadi penggunaan tidak tepat itu kan bukan peruntukannya, contoh mungkin membayar utang dan lain-lain. Artinya yayasan takut berisiko pada saat membuat laporan nanti, karena itu salah satu hal yang bisa berdampak kepada yayasan itu sendiri. Jadi itu yang menjadi keberatan ya. Iya. Oke, Bang Farhat dari kuasa hukum menilai itu sebagai suatu kesalahan nggak ketika uang donasi diserahkan atas nama Agus dia gunakan untuk hal lain di luar pengobatan? Ya baik, saya sedikit sampaikan informasi ya. Ini baru pertama kali di dunia ini nggak ada negara manapun satupun yang mengejek orang buta, orang tunanetra, ngejek, malah dilindungi gitu, diberi fasilitas disabilitas. Untuk dalam kasus Agus ini, kemarin kita ketemu Menteri Sosial dan Dirjen, itu dijelaskan tata cara Penggalangan donasi. penggalangan donasinya itu tidak memenuhi aturan. Tidak Tidak ada memenuhi izin. aturan. Di bagian mananya menurut Anda yang nggak ada izin? Ya tidak ada izin. Pertama, legalitas daripada yayasan itu Oke. kan harus dipisahkan. Ya. Misalnya yayasan orang tunanetra, ODGJ maupun yayasan lain-lain anak-anak. Oke. Nah, kalau dia untuk yang yayasan tidak ada izinnya. Oke. Karena Yayasan Yofi tidak menjelaskan ini untuk Ya, tunanetra, pokoknya hanya untuk dianggap ODGJ. ilegal. Oke. Kemudian udah diberi teguran dan pembinaan. Nah, kemudian ada dua lagi. Uang ini berdasarkan memasukkan di rekening yayasan atau rekening pribadi. Nah ini pribadi karena ada imbauan anjuran daripada Densu. Sebagai orang yang memberi saran untuk membantu seikhlasnya. Oke. Dari sedikit menjadi sebukit lah kira-kira seperti itu. Nah yang menjadi persoalan ketika yayasan ini merasa tersinggung kemudian digiringlah opini. Hey guys, uang ini seperti warisan. Jadi masyarakat menilai seolah-olah udah habis ini uang. Padahal uangnya masih ada 1,3 miliar ya. masih utuh. Oke. Hingga sampai saat ini yang terjadi itu makanya Pak Menteri kemarin ada golden time. Artinya saat-saat dibutuhkan itu adalah untuk pengobatan. Dan uang itu tidak bisa digunakan untuk, karena awalnya diminta adalah untuk Agus. Oke. Nah oleh karena itu kemarin dari kementerian kami didamaikan dulu nih. Saya dengan Denny Sumargo udah damai. Oke. Jadi tinggal apakah nanti menterinya maunya digunakan untuk pengobatan Agus. Oke. Nah, masalah sisa pemanfaatan nanti kita kembali lagi ke donatur karena di sini kan ada Oke. ada kuasa donatur. Nanti akan kita minta komentar juga kuasa. Ya, donatur. jadi- kita jeda dulu sebentar, tahan dulu Bang Farhat. Intinya adalah menurut Anda ada indikasi bahwa yayasan tidak ilegal ya, indikasi yayasan ilegal, Iya. tidak ada untuk itu yayasan diakui, tunanetra. Oke. diakui mereka itu pernyataan langsung Oke, Dirjen. benarkah demikian? Tapi nanti kita bahas nanti. Kita jeda dulu sejenak. Dua sisi akan kembali usai jeda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.